Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Frizal Meloneibowo. Kali ini saya akan menjawab untuk langkah keempat, yaitu praktek pengelolaan sistem file. Oke, di sini pada praktek pengelolaan sistem file, saya diminta untuk melakukan pembuatan direktori, memodifikasi direktori, menghapus direktori, membuat dan memodifikasi file, lalu penghapusan filenya juga. Oke, di sini akan diawali dengan pembuatan direktori. Oke. Sebelumnya saya akan tunjukkan ini kan direktori yang akan saya gunakan untuk pengelolaan sistem file. Oke, di sini. Untuk lewat terminalnya saya bisa menggunakan perintah ls untuk menampilkan daftar direktori yang ada pada alamat direktori yang sekarang saya gunakan. Oke, alamat direktori yang saya gunakan sekarang itu adalah home Mega Frizal. Oke, ini alamatnya. Nah, isi dari alamat direktori itu terdapat beberapa direktori, yaitu desktop, dokumen, download, musik, picture, publik, template, dan video, dengan satu file yang bernama user. Oke, di sini ketika saya menjalankan perintah mkdir untuk membuat direktori, maka akan menambahkan direktori pada alamat direktori Mega Frizal. Di sini saya buat direktori, misalkan namanya baba. Yang dibuat kita ls, langsung ada direktori baru, yaitu baba. Ini kalau dicek lewat GUI nya juga sudah ada baba tanpa ada isinya. Oke, langsung sukses. Nah, sekarang sesuai dengan soal itu, gunakan perintah mkdir untuk membuat beberapa direktori baru dengan struktur yang berbeda, misal 1 tingkat, 2 tingkat, dan berstruktur pohon. Oke, untuk direktori yang pertama yang saya buat itu bisa dibilang adalah direktori bertipe 1 tingkat, yaitu cuman 1 direktori tanpa ada isinya. Nah, untuk yang 2 tingkat itu bisa dengan cara seperti ini, ditambahkan negatif P, misalkan BB yang isinya itu ada Caca. Oke, ini kita lihat ya, pada direktori Mega Frizal itu sudah terbentuk terdapat direktori BB. Nah, untuk melihat apakah benar ada direktori Caca pada direktori BB, itu akan dilakukan pemindahan direktori dengan CD, langsung dimasukkan BB. Ya, ini sudah berada lokasi alamat direktori terminalnya itu ada di BB. Sekarang kita cek apakah ada direktori Caca, dan ya ada. Untuk kembali ke direktori awal itu tinggal dituliskan seperti ini. Ini akan kembali lagi ke direktori paling awal. Oke, lanjut ke pembuatan direktori dengan struktur pohon. Oke, untuk struktur pohon itu masih sama dengan perintah yang 2 tingkat, cuman berbedanya di sini misalkan saya membuat bubu yang isinya itu ada 3 direktori, yaitu CC,
cucu. Nah, untuk directory cucu itu ternyata ada isinya lagi, yaitu 2 directory, misalkan dd dan dada. Oke. Di sini satu lagi itu cocok. Ini kita saya run. Oke. Kita cek ya. ls ada directory bubu, lalu kita sekarang masuk ke directory bubu. Kita ls lagi. Ada directory cc, cucu dan cocok. Nah, karena yang memiliki directory lagi adalah cucu, kita masuk lagi ke directory cucu. Di sini harusnya ada dada dan dede. Oke, kita kembali directory awal. Itu untuk pembuatan directory berdasarkan tipe tingkatannya ya. Oke, dilanjut dengan memodifikasi directory. Oke, yang pertama itu gunakan perintah mv untuk memindahkan atau mengganti nama directory. Oke, untuk yang pertama, misalkan saya akan mengubah nama bubu menjadi, nama bubu ini menjadi bebe bubu, jadi bobo ya misalkan. Berarti di sini perintahnya mv bubu menjadi bebe. Oke, kita ls sekarang. Ya. Aduh, harusnya enggak bb. Ya, harusnya enggak bb. Ini jadinya masuk ke dalam directory bubu, masuk ke dalam directory bb. Ya, saya akan bb, jadi bb di sini pasti ada bubu. Ya, oke. Di sini berarti saya akan di sini akan ubah bubu misalkan menjadi cucu. Cucu udah ada. Berarti misalkan saya akan ubah jadi cici. Di sini cici ya. Misalkan mv bubu menjadi cici. Kita ls lagi. Nah, udah berubah nih cicinya, dan cici itu ada isinya. ls ya, ada cc, cocok, cucu. Oke. Dilanjut dengan berikutnya itu gunakan perintah chmod untuk mengubah izin akses directory. Oke. Di sini akses directory-nya akan diubah. Kita balik lagi dulu ke directory awal. Oke. Saya akan menggunakan bb saja, karena bb pada directory bb itu kan terdapat directory caca dan cici sebagai indikator. Nah, untuk mengaktifkan, untuk menggunakan perintah chmod itu diperlukan sudo chmod. Nah, di sini tuh ada 2 cara, yaitu dengan numerik dan simbolik. Nah, untuk numeriknya itu ini saya sudah merangkum ya. Untuk numeriknya itu menggunakan pilihan angka ini. Nah, untuk yang simbolik itu menggunakan pilihan simbol yang ini. Nah, saya akan mencontohkan untuk yang numeriknya dulu aja ya. Nah, misalkan pada bagian perintahnya itu ada susunannya, yaitu kalau untuk numerik itu susunan yang paling kiri itu akan menentukan izin untuk pemilik. Nah, untuk yang tengah akan menentukan izin grup.
Untuk yang paling kanan itu akan menentukan izin selain pemilik dan selain grupnya. Jadi di sini misalkan pemiliknya itu saya atur dengan 7. Jadi 7 itu izin 7 itu bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi. Oh iya, sebelum itu saya tampilkan dulu bentuk izin yang sudah ada pada direktori BB. Di sini ls lb home Megafrijal BB. Oke, pada direktori BB itu sekarang itu posisinya dia pemiliknya itu mempunyai ketiga akses, yaitu baca, tulis, dan mengeksekusi. Dan untuk grupnya itu ada baca, tulis, dan mengeksekusi. Dan untuk yang lainnya selain pemilik dan grup itu hanya baca dan eksekusi. Oke, di sini saya akan ubah untuk yang grupnya saja. Jadi dengan sudo chmod bagian grupnya itu berarti di sini akan ubah ke 5 agar sama dengan yang lainnya itu hanya bisa baca dan eksekusi. Ini 5, lalu dituliskan alamat direktorinya. Oke, ketika saya tampilkan, nah sekarang sudah berubah ya, menjadi pemiliknya tetap 7 dan untuk grupnya menjadi baca dan eksekusi saja. Nah, untuk mengetesnya itu nanti di tesnya itu menggunakan username yang lain. Nah, sebelum menggunakan username yang lain, saya perlu melihat dulu izin pada direktori Megafrijal agar izin pada direktori Megafrijal itu bagaimana gitu ya. Jadi di sini saya akan ngetik seperti ini. Oke, untuk yang direktori Megafrijal itu dia pemiliknya bisa baca, tulis, dan mengeksekusi, sedangkan grup dan yang lainnya itu tidak dapat mengakses apapun. Jadi menulis tidak bisa, membaca tidak bisa, maupun mengeksekusi tidak bisa. Di sini akan saya ubah menjadi untuk yang grup bisa mengeksekusi, untuk yang lainnya juga mengeksekusi misalkan ya. Jadi sudo chmod. Untuk yang ini saya akan menggunakan tata cara simbolik. Itu pertama kan grup yang diubah menjadi eksekusi, berarti G, menambahkan izin untuk eksekusi berarti X. Di sini baru dituliskan alamatnya itu home Megafrijal. Oke, lanjut ke yang pengguna A. Oke, di sini juga jadi bisa mengeksekusi. Oke, sekarang kita cek ya. Ya, udah berubah. Nah, sekarang untuk mengetes apakah username lain bisa mengakses direktori BB, itu saya harus melakukan pemindahan username, misalkan ke 1 saja. Di sini itu boleh kalau mau ya, boleh kalau mau. Yep. Nah, untuk mengakses apakah bisa username ini membaca
direksi BB itu ya tinggal seperti ini sih, misalkan ls home Mega Frijal BB ya. Bisa dibaca ya, untuk folder BB nya itu ada Caca Cici. Atau misalkan saya pindah ke direktori BB, apakah bisa atau tidak, kita coba cd home Mega Frijal BB. Oke, ini pada terminal ke-1 ini sudah berada di direktori BB, berarti bisa membaca dan mengeksekusi ya. Oke, ini saya kembalikan saja ke admin lagi. Oke, lalu lanjut ke gunakan perintah chmod untuk mengubah izin akses direktori. Oke. Perintah chmod ini untuk mengubah chmod. Gunakan perintah chown untuk mengubah pemilik dan grup direktori. Mengubah pemilik dan grup direktori. Oke. Sebelumnya saya akan menampilkan dulu seperti mana ya, nggak ada, udah tulis lagi ld home Frijal BB ya. Oke, di sini pada ini kan untuk ini kode izinnya. Nah, ini untuk mengetahui apa pemilik terus grupnya yang mana, itu pada bagian ini itu nama pemiliknya siapa. Nama pemilik dari direktori ini itu adalah Mega Frijal, dan grup yang dimiliki direktori ini adalah Mega Frijal. Oke, di sini saya ingin mengubah grup yang BB ini menjadi grupnya yang ke-1. Target etc grup. Oke, misalkan jangan ke-1 tapi ke tes A ya, ke tes A. Jadi ntar yang memiliki grupnya itu adalah ke-1 dan ke-3 yang bisa mengaksesnya itu. Oke, di sini berarti sudo chown oke, pertama nama pemiliknya masih tetap sama Mega Frijal. Nah, kalau untuk grupnya saya ubah ke tes A di sini, terus lampirkan alamat direktorinya itu home Mega Frijal BB. Oke, sekarang kita cek bagaimana kondisinya. Nah, udah berubah ya, pemiliknya masih tetap Mega Frijal, tapi untuk grupnya jadi tes A. Sekarang kalau misalkan saya pengen mengubah pemiliknya juga, berarti tinggal di sininya ditambahkan misalkan jadi ke-1 gitu ya, ke-1 akan nanti berubah ya, ini berubah ya jadi ke-1, tapi saya akan ubah kembali ke Mega Frijal saja. Oke, seperti ini saja. Dilanjut. Oke, menghapus direktori. Gunakan perintah rmdir untuk menghapus direktori kosong. Nah, di
di sini perintah rmdir di sini di sudo rmdir ini akan berfungsi ketika menghapus direktori yang tidak memiliki isi. Jadi misalkan di sini saya ingin menghapus direktori bb, ini akan gagal. Ini akan gagal. Visual bb akan menunjukkan file to remove, directory tidak kosong ya, karena directory bb itu ada isinya. Yaitu Caca dan Cici. Nah ini jadi nggak bisa dihapus. Nah untuk bisa menghapus itu yaitu misalkan saya menghapus dengan menghapus direktori baba. Direktori baba itu tidak memiliki isi ya. Ini saya cek, kita tes baba ya, tidak ada isinya untuk direktori baba itu. Jadi ini harusnya bisa menggunakan perintah rmdir nama alamat direktorinya baba. Oke, sekarang kita cek ya ls saja. Oke, direktori babanya sudah hilang. Nah untuk perintah berikutnya yaitu menggunakan rm negatif r untuk menghapus direktori beserta isi-isinya. Nah ini untuk menghapus direktori bb bisa menggunakan perintah berikut rm r alamat direktori bb on mega visual bb. Oke, ini akan hilang direktori bb ya, kembali seperti semula. Oke, seperti itu. Lalu dilanjut dengan pembuatan dan memodifikasi file. Itu sebenarnya perintahnya tidak jauh beda dengan directory ya, tidak jauh beda dengan directory, penggunaan perintahnya juga. Nah untuk membuat filenya itu kalau dalam bentuk text editor itu bisa menggunakan nano atau v. Di sini saya menggunakan nano terus dibuat nama filenya misalkan testing.txt. Oke, sudah dibuat, tapi sebenarnya filenya belum jadi karena memang harus dilakukan penyimpanan terlebih dahulu agar filenya dibentuk oleh terminalnya. Misalkan isinya itu hh dan hehe. Oke, terus untuk menyimpannya di yang ini ya, ctrl write out, disimpan, enter, lalu kita keluar saja, tidak perlu yang lainnya, keluar. Nah untuk ngeceknya ya bisa pakai ls. Nah ada testing.txt. Nah untuk yang v juga bisa, karena v misalkan cek txt. Oke, bentuknya berbeda dengan yang nano, tapi hasil filenya ya masih tetap sama, yaitu berupa txt, text editor. Misalkan di sini ya hh terus hehe, terus dilakukan perintah penyimpanan yaitu dengan ini weki weki kayaknya bukan menyimpan. Ntar ya, dicek dulu. Oh iya, udah langsung menyimpan
dan keluar, ternyata langsung menyimpan dan keluar. Ya seperti itu. Lebih enak, kalau menurut saya lebih enak menggunakan nano sih, lebih UI-nya lebih enak. Oke, dilanjut saja. Dilanjut dengan gunakan perintah cp untuk menyalin file. Oke, di sini kita ls dulu. Daftar file yang ada pada direktori MegaFree itu adalah check.txt dan testing txt dan user txt. Di sini untuk melakukan pengkopian itu bisa digunakan dengan perintah cp sudo cp misalkan user txt ya, yang saya mau copy, terus alamat yang direktori yang akan dimasukkan itu misalkan dokumen. Oke, sekarang kita cek ya di sini saja. Ini harusnya ada file user txt. Oh, nggak ada. Oke, kita cek cp. Nah, saya misalkan buat direktori baru aja. Misalkan baba dah hh ls. Oke, di sini akan dipindahkan di copy ke direktori hh ya. Sudo cp user, atau kebalik gitu ya, ini hh filenya itu adalah user txt. Oh iya, udah benar. Saya bisa ke direktori hh. Oke, ls cd hh ls. Ya, ada kan ya. Ini kemungkinan tadi gagal di bagian dokumen. Oh, tadi saya kurang S, jadi bentuknya berupa penguncian, pembentukan pengkopian filenya tapi dikunci ya jadinya. Oh, tidak sengaja tapi oke. Ya seperti itu. Untuk yang CP ya, kalau mau menimpa juga bisa. Ini misalkan ditimpa, misalkan saya melakukan pengeditannya di sini. Di sini aja misalkan ditambah hh, terus di save. Nah kan isi user txt ini tuh ada hh-nya, sedangkan di sini itu tidak ada hh ya. Berarti untuk melakukan penimpaan itu tinggal ditambahkan perintah tanda negatif f, terus nama filenya user.txt ke dalam folder hh. Ini pada folder hh-nya itu ntar isinya akan menjadi
gua rubah ya. cp force Oke. Ya udah cukup sampai situ aja untuk yang pengkopian ya. Lanjut ke menggunakan perintah mv untuk memindahkan atau mengganti nama file. Oke. Perintah mv ini masih sama dengan yang pada posisi directory. Penggantian namanya itu harus berbeda dengan nama yang ada di directory itu. Jadi jangan sampai namanya sama gitu. Ya, misalkan user txt ini akan saya ubah menjadi bebek txt ls. Oke. Oh, ini masih di dalam directory hh ya. Ya, ini berubah jadi bebek ya, yang bebek txt-nya. Oh, ini tadi gagal itu karena berada di directory hh ternyata. Kita kembalikan lagi ke atas. Kita coba lagi sudo cp f nggak ada itunya ya. cp dulu berarti user txt hh. Oke, diceknya di sini saja. Ini harusnya ada user txt. Oke. Sekarang penimpaan yaitu dengan seperti ini. Oh iya, harus diubah dulu ya. Bentar. Misalkan ini diubah lagi sama saya menjadi tambah hehe save. Lanjut di sini itu kan nggak ada hehe-nya. Nanti sini tinggal di run. Nanti akan berubah jadi ada hehe di sini ya. Nah, di replace, ditimpa. Oke, seperti itu. Untuk yang mv ya seperti itu. Kalau ingin memindahkan filenya ke directory, tinggal ditulis file misalkan ls dulu. Ini namanya masih user, misalkan yang cek itu akan saya pindahkan ke folder hh ya. Berarti mv check txt folder hh. Oke, di sini ls sudah tidak ada file ceknya, tapi ada di file hh, ada di folder hh ya. Ini dia file ceknya, ada di folder hh. Oke, lanjut ke bagian gunakan perintah chmod untuk mengubah izin akses file. Oke, sebelum itu misalkan yang user ya, kita cek dulu kondisi izin akses yang ada, yang dimiliki oleh usernya.
misalkan user txt. Oke, ini izin akses yang dimiliki oleh user, file usernya ya. Misalkan pemiliknya itu dia bisa RW baca tulis, pemiliknya bisa baca tulis, terus pemiliknya bisa baca tulis, terus grupnya juga bisa baca tulis, tapi sedangkan user lain itu hanya bisa membaca, tidak bisa mengubah isi dari teksnya gitu ya berarti ya. Nah, jadi kan di sini karena file user itu pemiliknya ada Mega Vrijal, terus berada di grup Mega Vrijal juga, berarti saya bisa menjalankan perintah nano ya untuk melakukan pengeditan, untuk melakukan perubahan untuk melakukan perubahan txt kayak gimana ya. Kayaknya ya pakai yang ini juga tetap bisa sih harusnya. User.txt. Oh iya, dengan kayak gini juga udah bisa ya ternyata. Nah, ini kan saya edit, sekarang ditambah hoho, lalu disimpan. Oke, kita keluar. Ini saya bisa melakukan hal itu pada file user karena akses izin pemilik dan grupnya itu bisa membaca dan menulis. Nah, sedangkan misalkan untuk saya pindah ke satu sini, boleh kalau mau. Oke, untuk yang ke satu ini saya mencoba mengakses file nano user txt, direktorinya Mega Vrijal. Oke, ini malah membuat filenya ya, membuat filenya bukan mengakses file yang user txt itu. Untuk bisa jadi diakses itu berarti harus kalau cuma membaca ya berarti ya. Oh iya, di sini kan akses direktori Mega Vrijal-nya untuk selain pemikiran grupnya juga belum saya atur ya. Jadi misalkan yang akan diubah itu isi yang ada di hh dah, file yang ada di hh yang cek ini aja. Berarti saya coba. Oh, yang hh juga belum diatur, bentar saya atur dulu. Berarti chmod
7755, misalkan di 77 aja, 77. Balikin dulu. Oke, sudo chmod 777 home Mega Frijal HH. Wah, salah masukin passwordnya. Oke, harusnya sekarang yang ke satu sudah bisa mengakses. Boleh mau, boleh kalau mau. Aduh, oke, sekarang saya coba ls home Frijal HH. Oke, bisa ya, bisa diakses. Nah, sekarang saya akan coba mengedit file yang ada di cek pada direktori HH di direktori Mega Frijal. Nano yang cd dulu, cd HH. Oh, salah, cd home Mega Frijal HH. Oke, sekarang kita coba ubah nano txt. Oke, hihi, kita simpan. Apakah sukses? Oh iya, permission denied, karena cuman bisa membaca, berarti file ceknya itu cuman bisa dibaca, tapi untuk diedit itu nggak bisa, karena izin untuk dieditnya itu tidak ada. Oke, ini kan saya cek ya, misalkan ls, ini masih pakai yang username ke satu. ls l check.txt. Ya, di sini jelas ya, untuk yang selain pemilik atau anggota grup itu tidak bisa melakukan eksekusi ataupun penulisan, hanya untuk pembacaan. Misalkan saya ubah, ini saya ubah dulu, balik lagi ke Oke, saya ubah dulu. Sekarang ke direktori HH. Saya ubah dulu izin pada file cek ya, misalkan jadi baca tulis jadi 6666, misalkan ya, bisa baca dan tulis juga. Cek txt. Oke, sekarang kita cek lagi
ls l devel check txt. Ya, sekarang harusnya bisa menulis juga dan membaca untuk username yang selain anggota ataupun pemilik. Sekarang kita coba ya, cd kembalikan ke atas su ke 1. Oke, sekarang kita pindah direktori dulu ke home terus kita sekarang baca filenya. Oke, sekarang saya coba untuk mengedit ya, tambah hihi ctrl. Oke, tersimpan. Ini kalau dicek di home, ini kan akan ada hihi ya, tersimpan. Jadi ya seperti itu untuk chmod pada file ya. Nah, untuk ini saya masih mencontohkan menggunakan numerik untuk yang simbol jika tidak jauh berbeda dengan directory. Ini saya kembalikan dulu. Oke, ini saya kembalikan. Udah tidak jauh berbeda dengan yang directory, juga bisa menggunakan numerik. Yang numerik seperti sudo chmod 666. Nah, untuk yang numeriknya misalkan untuk mengubah penggunanya berarti a untuk menambahkan izin a plus, bisa menulis a plus w misalnya seperti itu. Tidak jauh beda dengan yang directory tadi ya. Seperti ini misalkan sudo chmod a plus w check txt. Ini gak akan, ini karena tidak ada file txt. Misalkan kalau mau yang lain misalkan user txt, nah seperti itu. Untuk yang usernya ya, jadi rubah user txt nya juga jadi bisa ditulis. Terus lanjut ke bagian gunakan perintah chown untuk mengubah pemilik dan grup file. Oke, ini masih sama dengan directory ya. Perintahnya juga ini misalkan yang user txt ya. Dengan posisi user txt itu dia pemiliknya megafree.jal, grupnya juga megafree.jal. Nah, untuk mengubah keduanya juga masih menggunakan perintah chown. Oke, di chown ini misalkan pemiliknya saya ubah menjadi ke 1, terus grupnya juga saya ubah misalkan ke 1, user.txt. Sudo lupa, sudo chown. Oke, ini sudah. Sekarang kita cek ya untuk user txt. Oke, pemiliknya jadi ke 1 dan grupnya juga jadi ke 1 ya. Lanjut ke menghapus file. Gunakan perintah rm untuk menghapus file. Hati-hati. Oke, di sini file yang akan saya coba hapus itu misalkan yang enggak kurang ini, yang dokumen tuh, file dokumen akan saya coba hapus. Misalkan
dengan perintah rm sudo rm dokumen ls. Ya, file dokumennya hilang. Misalkan saya ingin menghapus testing juga, berarti sudo testing txt testing.txt ls. Ya, file txt nya juga hilang. Oke, sekian jawaban dari saya untuk langkah pengelolaan sistem file. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan, mohon untuk dikoreksi, diberikan masukannya, Bu. Karena saya juga masih meraba-raba untuk Linux ini, belum, karena memang kesehariannya masih menggunakan Windows, belum terbiasa dengan Linux. Jika ada masukan, mohon diberikan. Masukan dari Ibu sangat saya nantikan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.